Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali lewat renungan harian. Kemudian kita akan kembali pada ayat pokok kita di part-part sebelumnya. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Pertanyaannya, apa yang menjadi informasi pertama dari Yesus Kristus perlihatkan kepada Rasul Yohanes tentang hari penghakiman dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Informasi pertama kita lihat dalam ayat 11, di mana Rasul Yohanes melihat sangat jelas apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia, yaitu di ayat 11 itu tentang hari Tuhan, yaitu langit dan bumi akan lenyap dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Itulah yang menjadi informasi Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes untuk sampaikan kepada kita, menjadi informasi bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, ada hari kiamat. Dan untuk informasi yang kedua, mari kita akan lihat, kita akan perhatikan di dalam ayat 12 apa yang Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes di dalam ayat 12 ini. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu." Kata di depan takhta itu maksudnya takhta yang besar yang dilihat oleh Rasul Yohanes di ayat 11, bahwa dia melihat di takhta yang besar itu ada orang-orang yang mati besar dan kecil. Dan setelah mereka mati semua itu, Tuhan perlihatkan kepada Rasul Yohanes, mereka semua itu dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Di sana kita jumpai ada kalimat kata kitab-kitab itu. Ini artinya kalau kitab-kitab itu jamak, bukan cuma satu kitab. Ini menunjukkan bahwa ada banyak kitab yang mencatat segala aktivitas manusia, segala perbuatan manusia, entah itu baik, entah itu jahat. Dan salah satunya, kalau kita melihat contoh dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Di sana kita akan melihat cerita tentang Kornelius. Dan Alkitab berkata, ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kemudian ia dicatat juga saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Wow, luar biasa. Bukan cuma sendiri saleh, tapi seisi rumah saleh, takut akan Tuhan. Kemudian juga dicatat ia selalu memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Bahkan selalu berdoa kepada Tuhan. Tahu berdoa. Beda dengan orang-orang yang ada di kampung saya. Sudah banyak persoalan, tidak punya jabatan, tidak punya pekerjaan, susah, miskin, masih belagu. Artinya belagunya itu Tuhan beri makanan. Waktu mau makan santap bersama, tidak pernah berdoa. Itu kan belagu juga. Bangun pagi-pagi apalagi. Bangun pagi-pagi mau mengucap syukur, doa makan aja tidak. Apalagi bangun pagi-pagi mau berkata, Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru, sertailah perjalanan tugas pekerjaan. Mana ada. Kemudian ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas nampak kepadanya, kepada Kornelius ini, seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya,
dengan sapaan Kornelius. Ia pun menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau." Ada catatan, ada buku, ada kitab yang mencatat doa dan sedekah. Begitu juga dengan doa dan sedekah kita. Itu semua ada catatan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia.